kita hari ini mau membawa kejutan untuk kalian semua. Kita udah kedatangan ibu kita sendiri. So, Mama, are you ready? Ready. Levi, Intan, dan Iko di mata Mama seperti apa? Ada yang nggak percaya, ada yang sebagian percaya tapi bingung kok. Dengan keadaan yang sangat-sangat sederhana, tapi kami punya hak untuk membela diri kami. Ada poin lagi bahwa orang tua sama anak itu nggak ada yang namanya hubungannya lurus saja. Mereka menyarankan untuk menyelesaikan, orang kita aja udah selesai. Ada beberapa juga yang memanfaatkan situasinya. Hai wonderful people, welcome back to our channel. Balik lagi sama aku Bebe dan Butan. So teman-teman, kita balik lagi setelah sekian lama ya kita nggak bikin konten lah. Memang karena kita lagi busy sama dunia nyata kita. So karena memang kita baru lagi balik dan kita hari ini mau membawa kejutan untuk kalian semua. Kita kedatangan seorang tamu yang istimewa bahkan di hati kita gitu ya. Sarayo. So kalian pasti penasaran kan siapa tamu istimewa yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini? Gimana? Kita kasih tahu aja apa gimana nih? Langsung kita panggilkan. Oke, Siapa kalau dia? gitu, kita akan panggilkan tamu istimewa yang sangat melekat di hati kita. Yeay! So guys, kita udah kedatangan ibu kita sendiri. Ini adalah, kenalkan, ini adalah ibu kandung aku dan Butan. Jadi kalau banyak orang yang tanya, benar gak kita kakak adik? Mama jawabannya apa? Betul, ini anak saya. Ini yang pertama, Levi, yang kedua, Intan. Iya, tapi orang-orang selalu ngira aku adiknya, dia kakaknya. Oh ya? Iya. Oh. Kayak gitu. So teman-teman, kalian penasaran kan hari ini kita sama Buta sama Mama kita mau ngapain? Kita mau mengadakan Q&A bersama Mama sama uminya anak-anak ya teman-teman. Jadi uminya anak-anak kita nih kita. So kita udah punya beberapa daftar pertanyaan ya Butan untuk kita tanyakan sama Mama. Yep. So Mama, are you ready? Ready. Oke. So pertanyaan yang pertama. Levi, Intan, dan Iko di mata Mama seperti apa? Kalau Iko ya, Iko si bungsu, di mata Mama adalah anak laki-laki yang super luar biasa, yang selalu bisa menyimpan perasaannya untuk tidak diketahui oleh mamanya. Kolokan, cengeng, Manja. anak bontot pula, laki-laki satu-satunya. Tapi dia lebih Dia lebih mandiri. Pertama saya di kelas 1 SD aja udah bisa bertanggung jawab. Jadi anak saya yang bungsu ini kalau ngadu nih sama kakaknya dua, dia cuma dihadapi sendiri, tidak pernah tembus ke saya karena dia bilang kalau ngomong ke mama pasti mama nangis, pasti mama kaget. Jadi dia simpan sendiri sampai dia sakit pun, sakit yang segitu parah, kalau belum ketahuan saya dia belum bicara. Aku tambahin ya Mak, banyak banget di sosial media yang bilang aku sama Butan itu kita tuh apet banget gitu. Mungkin orang-orang ada yang nggak percaya, ada yang sebagian percaya tapi bingung kok bisa gitu. Jadi kayak ini beneran nggak sih apa cuma di sosial media aja? Jadi gini, ini tadi udah dengar kan penjelasan dari mama kita. Jadi kita tuh dari kecil memang terbentuk 3 sekawan tuh, jadi kita mau ada bohong, mau ada seneng, mau ada sedih, kita bertiga tuh selalu ngumpul gitu. Dari situ udah kelihatan kan banyak orang mah yang kayak ngeliat kayak ih kalian tuh berdua. Kadang mama kan dari kecil suka pakein kita baju sama gitu, berdua nih yang cewek. Memang kayak kembar gitu, padahal bedanya 5 tahun. Iya, bedanya 5 tahun. Terus ada juga yang mikir kayak cuman 2 bersaudara, cuman kita doang. Gak ada yang cowok gitu. Ternyata itu ada lagi dan jaraknya itu lebih dekat ke aku. Iya, beda 4 tahun. Iya. Antara Evi dan Intan bedanya 5 tahun. Dari Intan ke yang bungsu itu bedanya 4 tahun. Dan memang kami membentuk anak-anak kami bertiga ini dengan keadaan yang sangat-sangat sederhana. Tapi kami happy di rumah yang sangat sederhana. Jadi kenapa? Saya udah tanamkan kepada anak saya yang 3 ini, kalian bersaudara hanya bertiga. Kalau untuk Levi dan Intan, aku tahu banget persis bagaimana dia. Ini yang keras, ini juga keras. Tapi kalau ini lebih frontal, kalau ini lebih ditahan. Tapi saya bangga dengan mereka karena mereka punya tanggung jawab pada dirinya sendiri bahwa kami tidak bisa mama marahin terus-menerus. Kami bisa melawan bukan berarti kami kurang ajar, tapi kami punya hak untuk membela diri kami, jangan dimarahin terus. Jadi kita tuh kayak ada tradisi turun-menurun yang kayak orang tua menindas anak, orang tua menindas anak. Memang orang tua tuh maunya untuk mendisiplin
mendisiplinkan anak gitu, tapi alih-alih mendisiplinkan jadinya itu kayak menekan gitu. Ketika kita beranjak dewasa, kita udah ngerti nih pergaulan, udah ngerti informasi segala macam. Oh, kalau orang tua begini, kita boleh melakukan ini gitu. Setelah kita beranjak dewasa, maksudnya gini ya, ketika mama menekankan kita harus kayak gini, kita sudah mulai melawan gitu. Melawan dalam arti bukan untuk kurang ajar, tapi sebagai bentuk meluapkan loh gitu, ini loh yang kami rasakan, kami ingin seperti ini gitu. Jadi dan itu dipandang oleh orang-orang kayak orang sekitaran kita ya gitu, kayak keluarga besar, tetangga gitu, dianggap bahwa kita ini anak-anak pembangkang, anak-anak kurang ajar. Jadi itu yang mau kita luruskan. Ada poin lagi bahwa orang tua sama anak itu nggak ada yang namanya hubungannya lurus aja. Kemudian pada saat kita berantem, betul aku orangnya keras banget. Kalau Butan nahan pecah gitu. Kalau aku lebih kayak yang duar aja meledak gitu. Dan habis itu selesai. Orang tuh kadang taunya di luar gitu, kayak orang-orang di sekitar lah, misalnya katakan tetangga gitu. Dia tahu nih aku sama mama lagi bermasalah, oh digodok sama mereka gitu, sampai mereka tuh berani nanya ke aku gitu, kayak nge-DM kayak kenapa nih gitu kan, kalian kenapa gitu, diselesaikan jadi dong. mau tahu urusan Betul. orang gitu. Mereka menyarankan untuk menyelesaikan, orang kita aja udah selesai, yang kamu dengar itu kasus kemarin, bukan yang hari itu kamu tanya gitu. Sebenarnya bukan cuma tetangga aja, dari keluarga pun pasti ada kayak gitu, kayak Betul. apalagi keluarga adalah orang terdekat kan, maksudnya bukan anak sama ibu, tapi kayak mungkin tante atau om, dia tahu nih si orang tua ini sama anaknya tuh lagi berantem. Ada beberapa juga yang memanfaatkan situasinya gitu, untuk jadi lebih membikin. hancur. Sebenarnya yang paling seram itu adalah ketika hubungan keluarga kita itu dihancurkan sama keluarga besar kita sendiri. Masalah yang begitu, sebenarnya saya sebagai ibu yang berhak menilai anak saya, tapi saya tidak pernah mau menilai anak saya untuk ke depan atau ke kiri atau ke kanan. Mereka adalah karunia terindah yang engkau titipkan dalam rahim aku, dan aku lepas di saat ketemu jodohnya, dan aku serahkan dengan ridho dan ikhlas. Untuk kelanjutannya saya tidak pernah mau ikut nimbrung dalam urusan rumah tangga mereka. Oke, jadi itu pertanyaan pertama agak panjang ya, tapi itu menjawab semua kegundahan orang yang kita sendiri nggak ngerasain gundah tentang hal itu. Kita masuk ke poin kedua, ini aku mau tanyain buat mama. Hal apa yang membuat mama merasa bangga dengan ketiga anak mama? Anak mama tiga-tiganya adalah anak yang hebat. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Ma. Hal apa yang membuat mama bangga mempunyai ketiga anak mama ini? Yang cakep-cakep, yang cantik, yang fenomenal. Oke. Anak saya yang pertama, saya bangga dengan dia karena dia punya adik 2. Jadi dia harus kuat, seperti saya juga punya adik 10. Jadi saya anak perempuan pertama itu punya kebanggaan bahwa kita sebagai ibunya gitu, sebagai ibu dari adik-adiknya. Saya salut dengan anak saya ini, Levi. Bagaimana dia mandiri dan berumah tangganya pun juga tidak pernah melibatkan orang tuanya. Dan kalau saya masuk aja ke ranah, dia bilang, mama ini urusan kami, ini urusan kami. Ya udah, aku lepas aja gitu. Dan kalau Intan juga begitu. Tapi Intan masih agak-agak labil dia. Untuk yang laki-laki, saya juga bangga dengan dia. Ternyata saya pikir dia anak yang kolokan, anak yang manja. Sekarang dia sendiri, dia mengatasi hidupnya sendiri, dia makan sendiri, dia bisa mencuci sendiri. Tadinya dia tuh apa-apa mama dan mama. Tapi saya salut karena mereka saya didik dengan kesederhanaan, dan pada saatnya dia saya lepas pun dia juga siap semuanya. Dan kadang kayak pertanyaan itu dari teman-teman mama, keluarga yang di Jakarta pasti selalu nanya kayak anaknya kemana sih, kok nggak pernah ketemu, nggak perhatian. Sebenarnya bukan kayak gitu, nggak selamanya keluarga itu harus dekat. Ada juga saatnya saat kita dekat itu malah jadi masalah nggak ada kangennya, masalah sebanyak ya, kayak ada aja ributnya dari hal paling maksudnya hal kecil yang harusnya nggak berantem aja jadi berantem gitu. Benar. Kadang ada lebih baiknya kita itu ya udah jauh aja. Iya benar, maksudnya gitu, kayak setiap ada masalah gitu orang mau tahu nih, mau masuk gitu kan, sedangkan kita nggak pernah ngumbar-ngumbar masalah. Sekalinya ada masalah bocor rame gitu kan, itu juga kayak agak kurang bijaksana lah gitu kan. Saya bangganya dengan anak saya, ternyata saya pikir gini, bisa nggak ya anak saya nanti ngurusin suami, bisa nggak ya mereka ngurusin anak. Ternyata bisanya luar biasa tanpa harus ada di ketiak saya, istilahnya gitu. Jadi saya lepas mereka dengan keikhlasan bahwa mereka pasti bisa. Dan yang laki pun udah saya persiapkan, jika kamu nanti berumah tangga kamu harus begini-begini terhadap istri. Jadi saya tuh nggak ada beban. Jadi aku tuh bangganya dengan anakku, nggak perlu kita harus anak gue begini, enggak. Justru itu malah kayak ngebuka
siapa sih orang yang circle yang bagus tuh di sekitar kita iya. tuh yang bagus kayak apa Siapa? gitu. Kadang ada yang kelihatannya baik kok gitu. Ternyata di belakangnya menusuk. Suatu hari dia bakal kayak, anak kamu kemana? Kok nggak perhatian gitu. Itu kan sebenarnya kayak toxic, kayak bad habit gitu loh. Nah kayak sebenarnya orang ini ya udah nggak usah Jamur, temenin kayak lagi. gitu. Sederhananya adalah gak ada yang bisa deh gitu mengoyak hubungan orang tua sama anak. No Nggak matter ada. what happen. So, jadi karena itu udah selesai pertanyaan ketiga, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Mama, hal mengesalkan apa yang selalu Mama ingat dari Intan, Iko, dan Levi? Yang paling mengesalkan itu di saat saya mempersiapkan mereka, saya bilang, kamu anak perempuan loh, kamu harus bisa cuci baju, kamu harus bisa beres rumah. Kalau kakaknya masih mending, ini kalau yang ini, apa aja, Rizka satu biji aja, satu bajunya dia aja, itu butuh waktu lama gitu. Enggak, emang nggak bisa. Sampai sekarang Emang dia nggak belum bisa istilahnya. Cepet, kayak orang-orang nggak bisa. Kalau mamanya sama Levi, jadi kerjaan itu saya ingat banget datunya selalu bilang, kita kalau ngapa-ngapain sambil menyelam minum air. Maksudnya kalau kita masak nih, masak air apa masak sayur, jangan ditungguin sampai kita kerjain yang ini. Jadi kalau dia sekarang udah bisa karena anaknya banyak. Masih. Makanya saya salut. Selama ini saya tinggalin dia 3 tahun aja kita nggak ketemu. Saya nggak masalah, cuma saya doa dari jauh bahwa mereka sehat-sehat semuanya. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Ternyata mereka ya saya ketemu sekarang mereka sehat-sehat, subur-subur. Karena saya sebagai orang tua tidak bisa. Kita sebagai orang tua bukan berarti setelah kita mendidik anak, setelah anak udah bisa bekerja, setelah anak itu udah bisa berumah tangga, dia harus bayar pajak ke kita. Kalau bisa saya masih ada tenaga, saya bisa mencari. Dan insya Allah apa yang saya punya, yang walaupun sedikit itu cukup bagi saya. Next pertanyaan selanjutnya, hal menyenangkan apa yang paling Mama ingat banget dari kita bertiga? Hal yang paling menyenangkan di saat kita bisa pergi bareng-bareng itu yang mana mama, yang mana anaknya ya. Maksudnya kayak kita tuh grow up-nya Jadi well gitu loh. nggak kelihatan mamanya mana, anaknya mana. Jadi kalau lagi pergi itu mama suka banget, kita happy banget gitu. Terus kita juga kalau cerita lagi ngobrol gini, jadi kayak bukan sama teman anak. gitu. Jadi saya menganggap anak saya seperti teman. Oke, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang mendekati pertanyaan akhir ya. Tapi ini masih ada beberapa pertanyaan. Kejadian apa yang tidak bisa Mama lupakan dari ketiga anak Mama? Kejadian yang tidak bisa saya lupakan adalah pertama dari Levi yang anak paling tua. Saat dia TK, dia nangis minta beli tas. Waktu itu tasnya masih musim tas SpongeBob warna masuk kuning. ke itu mah. Nah, dia nggak pernah masuk ke Lu yang masuk ke got. dia minta tas. Aku bilang nanti ya kita beli karena aku belum punya duit. Terus dia bilang, mama beliin aku dong tas itu di TK. Aku ingat banget dia di TK, dia nangis karena saya bilang nanti ya, kan mama lagi tanam pohon uang. Oh ya, mama pak tanam pohon uang ya. Dia bilang gitu. Terus saya bilang iya. Dia bilang itu dia ingat, ternyata itu TK. Sampai SMP. Bukan SMP, di SEMEA. Setelah dia lulus dari SEMEA, dari acara perpisahan di sekolahnya, For your information, SEMEA itu SMK. SMK, Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri. Tapi dulu itu dia tanyanya di mana? Bukannya di rumah, tapi dia nyalnya di angkot dengan ada temannya. Dia tanya gini, mama, kakak mau tanya, dia bilang gitu. Apa? Kan dulu mama pernah bilang waktu kami di SD bahwa kakak minta tas, tapi mama bilang nanti belum ada uangnya. Terus kata mama bilang karena mama lagi tanam pohon uang. Sekarang kakak mau tanya sama mama, pohon uangnya di mana mama tanam? Saya mau nangis di angkot itu. Saya bilang, kak itu kiasan. Yang maksudnya pohon uang itu kamu yang saya tanam dengan pendidikan saya sekolahin saya ini. Sekarang dia udah lulus SMA, dia mau bekerja. Nanti kakak udah bekerja, kakak dapat uang tiap bulan gaji. Nah itulah dia buah dari uang itu yang ditanam. Tapi tunggu, potong dulu. Aku tuh sepolos itu ya. Nah terus dulu dari kecil sampai gede setiap bulan Ramadan Lebaran kan kita sering kasih uang tuh ya kan. Sampai gue nggak tahu uang guys. Nggak tahu dia. Taunya cuma 1000-an ya mah. Dia taunya enggak duit 100-an. Kelas 2 SD aku sampai dipanggil sama gurunya. Bun, ini Levi nggak tahu uang ya. Kenapa? Itu hitungan uang dia nggak bisa. Dia tahunya yang 500 aja dia nggak tahu. Dia tahunya yang merah. Taunya yang merah uang 100-an. Karena memang saya ajarkan untuk tidak mengenal uang. Ibu, tapi dengar ibu,
Sampai sekarang saya jualan, saya nggak Iya, ngerti kembaliannya bisa lebih dari orang kasih. Sumpah, makanya harus ada asisten, nggak bisa kayak gitu. Jadi Ini penyebabnya guys. nah iya, jadi Bukan. ceritanya kita itu memang Mama. dididik dari kecil nggak boleh kayak beli ciki, makan Nggak makanan boleh. yang nggak sehat tuh nggak boleh. Jadi kalau minum harus air putih. Sekolah pun kalau bisa kita bawa 2 botol. Bawa Jadi nasi kita bawa juga. bekal. Kalau bisa nggak jajan di sekolah, uangnya disimpan gitu. Makanya kenapa sampai detik ini aku terapin juga ke anak-anak. Tapi masalah uang, mohon maaf ya, itu sama aja kayak kalian tuh membiarkan aku gimana ya, maksudnya kayak gue Ya sampai kan sekarang enggak, nggak tahu karena dia juga nggak pernah jajan kan. Memang nggak pernah dulu. jajan. Bawa bekal, bawa minum. Bekal. Kak Levi dan itu yang ini kejadian yang paling ini banget. Kalau dia nih, dia udah tahu dikasih ongkos pulang sekolah dikit ya. Tiba-tiba saya tunggu di rumah kok belum pulang nih anak. Pulang udah jam berapa? Udah jam 3:30. Ternyata dia mainnya ke rumah siapa? Rumah temennya yang jadi artis. Kalau ditanya, kamu dari mana sih? Kamu main mulu? Mama udah deg-degan perasaan nih leher mama panjang. Terus kata dia gini, Sinetron. biarin kata gitu. Kamu main mulu, bilang dong kamu kan sekolah jauh naik kereta, takutnya kan ada apa-apa namanya orang tua. Tapi dia mah santai aja, begitu lagi diulang. Kalau diomelin gini, namanya juga artis. Dia kepengen jadi artis. juga. Sekarang nggak Pokoknya ada. dia tuh memilih, temennya tuh yang artis. Artis apa? Nggak milih mama. Ini sempit jalannya begitu. Iya, karena kan susah. Aku orangnya susah berteman Bergaul, iya. gitu. Terus kalinya ketemu teman tuh yang pas ya udah itu aja. Dan Masa. kebetulan si temanku ini juga dia selalu izin sekolah, nggak punya teman. Jadi kayak ya udah cocok aja gitu. Dan rumahnya tuh harus ngelewatin naik getek tuh Iya. kayak perahu yang rakit dari bambu. Nah dilewatin kali, kadang kan main pas lagi hujan pulang. Coba kalau Takutnya hujan, nganyut. tuh perahunya nganyut kali Ciliwung, ketemu ada di pintu Manggarai. Kenapa nggak takut? Ya Allah, coba. Apa ya? Nah jadi dia tuh nggak pernah berpikir, oh mama gue deg-degan nih, gue belum sampai rumah. Sampai SMP juga begitu, di SMP dia pulang sekolah, mana basah katanya banjir segini, Iya, aduh ini banjir. anak gitu, kesian banget gitu. Iya, Terus kasian. kalau si Levi dulu sekolah sampai jauh banget di C4, ada demo, nggak ada mobil angkot, dia jalan dari C4 sampai ke stasiun. Coba, sampai saya tuh rasanya, aduh, hilang rasanya, sedih banget anak saya. Nah, jadi kejadian-kejadian itu tuh membuat kita bersyukur untuk ada di hari ini dan selalu bersyukur gitu. Dari dulu juga bersyukur, selalu diajarin. Ini pertanyaan terakhir untuk Mama. Jadi kita langsung aja mau tanya ke Mama. Ini bukan tanya sih, lebih ke apa harapan Mama untuk anak-anak Mama, ditambah lagi ada cucu sekarang kan gitu. Singkat aja. Harapan mama pada kalian semuanya, belajarlah hidup prihatin, walaupun kita ada tetap kita harus prihatin, kita harus memikirkan 2 hari ke depan. Jadi jangan kita lihat hari ini kita ada, hari ini kita habis. Oke guys, jadi itu dia tadi obrolan kita bareng sama Mama, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bagikan hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Dan Bebe juga, Butan juga Mama, mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya dalam percakapan kita hari ini terdapat sebuah kesalahan kata-kata ataupun ada yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dibukakan pintu maaf ya teman-teman. So jadi karena semua sudah kita tanyakan, sudah obrolin, terus Mama juga sudah mengungkapkan harapan dan juga perasaannya di konten kita kali ini, kita mau ucapin juga terima kasih buat Mama udah datang ke sini. Mama sehat-sehat ya. Amin, amin. Iya, pokoknya buat Mama terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat. Buat Papa juga terima kasih sudah mendidik kami sampai dengan hari ini, sampai kami seperti ini. Terima kasih untuk selalu memberikan kekuatan untuk aku, Intan dan adik Iko gitu. Jadi teman-teman, ya inilah keluarga kita, inilah ibu kita gitu. Dan mudah-mudahan kalian juga cintai selalu ibu kalian, sayangi mereka selagi mereka ada, bapak kalian gitu ya. Saudari Butan, ada yang mau tambahin? Pokoknya keluarga akan terus selalu menjadi keluarga, apapun yang ada, bahagia, senang, masalah dan segala macam pahit manisnya itu, pokoknya kalian bakal tetap menjadi keluarga gitu. Iya, tidak nggak bisa ada yang dipisahkan. namanya bekas anak atau bekas ibu, bekas ayah gitu. Semuanya pokoknya keluarga itu satu. Oke guys, kalau gitu kita mau pamit undur diri. Untuk kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Dan kita mau ingetin untuk terus dukung kita dengan cara Like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Bye.